Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IF Pagi 1B5 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Web Portfolio Project PBL yang dengan manajer proyek Bu Cynthia Lasmi Andesti Eskom Mkom. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami. Pertama ada saya, Zaid Asbi Abrar, dengan kontribusi membuat halaman beranda web project portofolio PBL. Yang kedua ada Fatur Alfitrah Dermawan dengan kontribusi membuat halaman login registrasi dan dosen. Dan yang terakhir ada Revandra Kinadi dengan kontribusi membuat halaman mahasiswa dan dashboard admin. Latar belakang. Saya akan jelaskan secara singkat latar belakang dari proyek PBL ini. Web portofolio PBL ini dibuat agar proyek mahasiswa bisa ditampilkan secara digital dan mudah dinilai oleh dosen. Lanjut. Tujuan dari web portofolio ini adalah untuk menyediakan platform digital untuk proyek PBL, mempermudah dosen menilai dan meninjau proyek, dan membantu mahasiswa membangun portofolio profesional. Untuk kebutuhan fungsional akan dijelaskan oleh Fatur Alfitrah. Baik, terima kasih Zahid. Di sini ada kebutuhan fungsional. Yang pertama itu mahasiswa dan dosen dapat masuk ke akun mereka. Yang kedua, mahasiswa dapat mengedit proyek mereka. Yang ketiga, dosen dapat mencari proyek lewat nama atau NIM. Keempat, dapat menemukan data portofolio termasuk tautan dan media. Lalu yang kelima, portofolio dapat berfungsi dengan baik. Berikutnya Zahid. Lalu ada kebutuhan non fungsional. Yang pertama, antar muka aplikasi harus sama pengguna. Source code terstruktur dan antarmuka aplikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikutnya Zaid, terdapat hal-hal yang dilakukan. Yang pertama ada konsep dan identitas sistem, mencari 5 website sebagai referensi proyek. Lalu ada desain, membuat alur proyek dengan flowchart, use case, dan IRD. Lalu membuat webcam dengan Figma yang baik dan benar. Berikutnya Zaid, lalu ada implement, membuat front-end, halaman utama, registrasi, login, mahasiswa, dosen, dan dashboard admin menggunakan HTML, CSS, dan Bootstrap. Lalu responsif di berbagai perangkat, terutama di mobile dan desktop, melakukan commit di repository GitHub ke setiap halaman yang sudah dibuat. Berikutnya, Zai. Berikut adalah desain umum aplikasi yang telah kami buat. Oke, next, Zai. Lalu di sini ada tampilan publik yang akan dijelaskan kembali oleh Zai. Oke, Oke, di sini adalah halaman publik, tampilan utama di halaman publik. Ini halaman beranda, halaman beranda. Next. Ini masih halaman beranda, dan ini adalah halaman jurusan dari tiap-tiap mahasiswa. Berikutnya, ini adalah halaman detail profil mahasiswa, dan di bawahnya adalah halaman project yang sudah diupload oleh mahasiswa. Dan ini adalah halaman detail dari project yang dibuat oleh mahasiswa. Untuk halaman registrasi akan dijelaskan oleh Fatur Alfitrah. baik, terima kasih Zai. Di sini ada halaman registrasi yang dimana mahasiswa bisa melakukan registrasi di sini dan hanya mahasiswa untuk dosen akan diberikan oleh admin. Berikutnya Zai. Lalu ada halaman login. Setelah registrasi, mahasiswa dapat melakukan login sebagai mahasiswa dan dosen dapat login sebagai dosen. Lalu berikutnya beranda mahasiswa yang akan dijelaskan oleh Revandra. Baik, terima kasih Fatur. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Fatur, ketika kita sudah melakukan login, akan muncul nama seperti di sini ada Zaid Hasbiah Abrar di menu beranda mahasiswa, halaman beranda mahasiswa. Oke, lanjut Zaid. Lalu di navbar akan ada muncul menu profil mahasiswa, di mana di situ ada tiga, yaitu profil saya, edit profil, dan bridge saya. Di sini kita bisa melihat halaman profil saya mahasiswa. Oke, next Zaid. Lalu selanjutnya ada halaman edit profil mahasiswa dan halaman lihat profil mahasiswa lain. Oke, next Zaid. Di sini kita bisa melihat apa saja proyek yang kita upload sebagai mahasiswa
dan halaman tambah proyek mahasiswa. Oke, next Zai. Dan di sini adalah untuk halaman mengedit proyek mahasiswa. Oke, next Zai. Untuk halaman dosen akan dijelaskan oleh Fatur Alfitra. Baik, terima kasih Revandra. Untuk halaman dosen ini lebih dan kurangnya tampilannya mirip dengan halaman mahasiswa seperti beranda dosen, lihat profil dosen, berikutnya Zaid. Lalu ada halaman project dan halaman lihat project. Berikutnya lagi Zaid. Untuk admin akan dijelaskan kembali oleh Revandra. Baik, terima kasih Fatur. Di sini halaman admin dibagi menjadi dua data ya, yaitu data mahasiswa dan data dosen. Di mana admin itu berguna untuk mengelola data mahasiswa dan data dosen. Di sini kita bisa lihat contoh data dosennya, data mahasiswanya. Oke, next slide. Eh, Lalu ketika kita memencet lihat, akan muncul detail mahasiswa, di mana itu ada nama, NIM, dan jurusan. Lalu di sini halaman data dosen ya. Oke, next slide. Nah, di sini adalah halaman untuk tambah dosen dan halaman lihat dosen. Oke, next slide. Ini untuk ubah halaman untuk ubah dosen, karena kita yang mengelola data dosen itu admin ya. Oke, next slide. Oke, implement. Yaitu membuat proyek PBL terhubung dengan database menggunakan ScienTP, lalu menggunakan backend untuk diimplementasikan ke proyek PBL yang dibuat. Next slide. Lalu operate melakukan uji coba setiap fitur, melakukan uji coba dengan pengguna terbatas seperti role mahasiswa, dosen, dan admin, lalu membuat laporan PBL, membuat video, dan membuat PowerPoint PBL untuk presentasi PBL, ATS, dan AAS. Oke, next slide. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh Zai. Oke, terima kasih Revandra. Untuk kesimpulannya, proyek web portofolio PBL berguna sebagai mendokumentasikan dan menampilkan proyek mahasiswa dan sistem ini mendukung digitalisasi proses proses akademik di lingkungan kampus. Sekian presentasi dari kami. Jika banyak kesalahan, kami minta maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.